Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Nisa. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah pengantar manajemen yang berjudul Peran dan Teknik Pengendalian dalam Manajemen, Jenis-jenis pengendalian, perencanaan, sistem pengendalian, metode dan pengendalian anggaran. 1. Jenis-jenis pengendalian. A. Pengendalian pendahuluan. Pengendalian ini memastikan bahwa sebelum kegiatan dimulai, maka sumber daya manusia, bahkan dan modal yang diperlukan sudah dianggarkan sehingga di dalam manusia, bukan bahkan dan modal yang diperlukan sudah dianggarkan sehingga manusia dalam modal yang diperlukan sudah dianggarkan sehingga di dalam kegiatan dilakukan, maka sumber daya tersebut tersedia, baik menyangkut jenis, kualitas, kuantitas, maupun sesuai dengan kebutuhan. B. Pengendalian bersamaan. Dalam hal ini, manajer melakukan fungsi pengarahan kepada pekerjaan. Dalam hal ini, di dalamnya pengarahan yang dimaksud yaitu melalui tindakan ketika mereka memberikan instruksi kepada bahwa dalam berbagai metode dan prosedur yang layak serta mengawasi pekerjaan bahwa untuk menjamin supaya pekerjaan dikerjakan dengan baik. C. Pengendalian umpan balik. Sistem pengendalian umpan balik biasanya berfokus pada hasil-hasil akhir sebagai dasar perbaikan berbagai tindakan masa depan. Metode umpan balik yang disepakati dalam bisnis meliputi analisis laporan keuangan, mengendalikan kualitas dan evaluasi kinerja karyawan. B. Perancangan sistem pengendalian. Tidak ada sistem yang baik dan buruk. Yang ada adalah suatu desain sistem pasif dengan lingkungan bisnis yang dihadapi oleh organisasi, suatu sistem dengan lingkungan tempat sistem tersebut digunakan untuk menjadikan sistem tersebut efektif untuk menjalankan bisnis di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, mendesain sistem pengendalian manajemen, karakteristik lingkungan bisnis yang dimasuki oleh organisasi merupakan dasar untuk mendesain sistem tersebut. Lingkungan bisnis ibarat suatu teritorial untuk menjalani diperlukan suatu peta yang menggambarkan lingkungan bisnis yang dihadapi oleh manajemen disebut paradigma. Paradigma tersebut kita memandang dunia yang dihadapi. Setiap sistem terdiri dari dua bagian, struktur dan produser struktur. C. Metode pengendalian anggaran. Anggaran adalah laporan kuantitatif formal mengenai sumber daya yang disisihkan untuk melaksanakan aktivitas yang telah direncanakan selama jangka waktu tersebut. Anggaran dapat dinyatakan dalam bentuk uang yang mudah digunakan dan berbagai kegiatan aktivitas organisasi atau perusahaan. Aspek keuangan dari anggaran dapat diberikan informasi secara langsung mengenai modal dan laba. Anggaran juga dapat menetapkan standar prestasi kerja yang jelas dan tidak meragukan untuk jangka waktu yang tertentu. Proses pembuatan anggaran dimulai ketika manajer menerima ramalan ekonomi serta penjualan dan laba untuk tahun mendatang, dan manajemen puncak bersama dengan jadwal kapan dengan pengukuran harus diselesaikan. Selama ini, penjualan anggaran ketika sumber daya yang terbatas milik perusahaan dialokasikan. Manajer mungkin merasa khawatir bahwa mereka tidak mendapat bagian yang adil. Berbagai macam anggaran. 1. Anggaran operasi. Menunjukkan barang dan jasa yang diperlukan akan dikonsumsi oleh perusahaan selama periode anggaran.
2. Anggaran keuangan menyatakan secara rinci uang yang akan dikeluarkan untuk perusahaan sebelum periode yang sama dan diterima asal uang tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.